malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Fauzia dari Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Di pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang materi produksi aksesoris tari. Di pertemuan 3 ini, saya akan membahas beberapa materi. Ada 5 materi. Yang pertama, pengertian perancangan. Kedua, prinsip-prinsip perancangan. Yang ketiga, jenis rancangan. Yang keempat, konsep perancangan. Dan yang kelima, bentuk aksesoris yang akan saya buat. Untuk materi yang pertama yaitu perancangan. Merancang dalam KBBI yaitu mengatur segala sesuatu. Sebelum kita bertindak, sebelum kita mengerjakan atau melakukan sesuatu, kita harus merencanakan dulu. Contohnya, seperti saya akan membuat aksesoris ikat kepala, tari reog kendang, seperti itu. Materi yang kedua yaitu prinsip merancang. Apa itu prinsip merancang? Prinsip merancang adalah suatu cara, teknik, atau petunjuk bagaimana menerapkan unsur-unsur ke dalam suatu rancangan. Di prinsip rancangan ini ada 6 prinsip. Yang pertama, harmoni. Harmoni adalah prinsip desain yang menimbulkan kesan adanya kesatuan melalui pemilihan dan susunan objek atau ide, atau adanya keselarasan dan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda atau produk, atau antara benda yang satu dengan benda yang lain yang bisa dipadukan. Yang kedua, proporsi, perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yang bisa dipadukan. Untuk mendapatkan suatu susunan yang menarik, perlu diketahui bagaimana cara menciptakan hubungan jarak yang tepat atau membandingkan ukuran objek yang satu dengan objek yang dipadukan secara proporsional. Yang ketiga, balance atau keseimbangan, yaitu hubungan yang menyenangkan antar bagian-bagian dalam suatu desain sehingga menghasilkan susunan yang lebih menarik. Selanjutnya, irama. Irama dalam desain dapat dirasakan melalui penglihatan mata. Irama dapat menimbulkan kesan gerak gemulai yang menyambung dari bagian yang satu ke bagian yang lain pada suatu benda, sehingga akan membawa pandangan mata berpindah-pindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Irama dapat diciptakan melalui pergaulan bentuk secara teratur, perubahan atau peralihan ukuran, dan melalui pancaran atau radiasi. Selanjutnya, aksen. Aksen merupakan pusat perhatian yang pertama kali membawa mata pada sesuatu yang penting dalam suatu rancangan, sesuatu hal yang menarik dalam suatu produk. Dan yang terakhir, unity. Unity atau kesatuan merupakan sesuatu yang memberikan kesan adanya keterpaduan tiap unsurnya, unsur dalam suatu produk. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu bagian yang menunjang bagian lainnya secara selaras sehingga terlihat seperti sebuah benda yang utuh, tidak terpisah-pisah. Materi yang ketiga yaitu jenis merancang. Yang pertama, desain struktur suatu wujud dari sebuah benda yang terdiri dari unsur-unsur desain antara susunan garis, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan nilai gelap terangnya. Dan yang kedua, desain hiasan yang memiliki tujuan untuk menghias desain struktur sebuah benda atau busana. Jadi, hiasan ini digunakan untuk mempercantik sebuah produk ya. Dan yang materi keempat ada konsep perancangan. Konsep perancangan ini cara awal untuk memilih dan menentukan produk perancangan atau produk yang akan kita buat. Yang pertama, kita harus menentukan produk apa yang akan kita buat, apa yang akan kita produksi, menentukan bahan dan alat, dan tahap-tahap bagaimana pengerjaan suatu produk. Dan materi yang terakhir ini yaitu rancangan aksesoris tari. Rancangan aksesoris tari ada 3, yaitu tradisi, kreasi, dan modern. Di aksesoris tari ini, tradisi sesuatu hal yang sudah ada dari dulu atau sudah turun-temurun, bersifat pakem, dan biasanya berciri khas pada salah satu daerah. Pada mata kuliah produksi aksesoris tari ini, saya membuat ikat kepala
dari tari reog kendang Tulungagung. Di sini ikat kepalanya bentuk persegi, bentuk lonceng ya, tapi nanti akan diikat di daerah kepala sini. Itu menggunakan bahan, untuk bahannya saya membuat bahannya dari kain dan juga saya buat dari dakron isian untuk yang itu. Terus selanjutnya untian tradisi seperti itu, tradisi dengan warna merah dan putih. Untuk kreasinya akan saya beri hiasan kecil-kecil di bagian ujungnya. Terus untuk modernnya saya akan buat seperti kainnya tetap warna merah dan putih, tetapi akan saya kasih aksen sedikit corak seperti itu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.